Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefi Febianova dari kelas TIE dengan NIM 24051204166. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari materi Multiple Linear Regression atau MLR dengan judul Penerapan Multiple Linear Regression untuk memprediksi nilai akademik siswa. Di sini ada data yang saya pakai adalah Student Performance Dataset, yang mana latar belakang pemilihan topik ini adalah kesadaran akan pentingnya penilaian prestasi akademik siswa. Pihak sekolah dan juga guru perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa siswa agar dapat memberikan bimbingan dan juga intervensi yang tepat. Beberapa faktor yang diasumsikan dapat berpengaruh adalah jam belajar mandiri atau X1, kemudian persentase kehadiran untuk X2 dan juga partisipasi kelas atau X3. Kemudian metode multiple linear regression ini dipilih karena dapat memodelkan satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Kemudian tujuan utama dari proyek ini yakni untuk menentukan pengaruh variabel X1, X2 dan juga X3 terhadap nilai total atau Y. Kemudian selanjutnya untuk membentuk persamaan model MLR untuk memprediksi nilai total siswa. Kemudian yang terakhir untuk melakukan evaluasi performa model menggunakan matriks MSE, RMSE dan juga MAPE. Selanjutnya adalah tahapan manualisasi, yang mana tahapan ini adalah tahap yang krusial dari tugas ini untuk mendapatkan koefisien dari regresi atau B. Kemudian tujuan kita adalah menyelesaikan persamaan normal dari OLS. Sini saya akan buka laporan. Di sini adalah persamaan normal dari OLS atau Ordinary Least Squares, yang mana untuk mendapatkan vektor B sama dengan inverse dari perkalian matriks X transpose dan juga matriks X, kemudian dikalikan dengan matriks X transpose dan juga vektor Y. Ini adalah persamaan kunci dari metode OLS atau Ordinary Least Squares. B adalah vektor yang berisi nilai dari intercept beta 1, beta 2 dan juga beta 3 yang merupakan koefisien. Dan yang kita cari, perhitungan ini memastikan bahwa selisih antara nilai prediksi dan juga nilai aktual atau residual adalah yang paling minimum atau kuadrat terkecil. Kemudian dalam perhitungan ini kita harus menyiapkan matriks X yang berisi variabel X1, X2 dan juga X3 ditambah dengan kolom 1 dan juga matriks Y untuk nilai total siswa. Kemudian perhitungan X transpose dikali matriks X dan juga X transpose dikali vektor Y akan menghasilkan matriks berukuran 4x4 dan juga 4x1 seperti berikut. Kemudian perhitungan dari matriks ini saya dapatkan dari bantuan software Octave untuk mempermudah, sehingga diperoleh koefisien regresi yang mana koefisien B1 adalah minus 0,056, untuk B2 min 0,082, untuk B3 0,268. Kemudian selanjutnya untuk menghitung intercept atau B0, kita memerlukan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumusnya untuk menghitung intercept atau B0, yang mana X bar 1 ini adalah rata-rata dari X1, kemudian X bar 2 ini adalah rata-rata X2, kemudian X bar 3 ini adalah rata-rata dari X3. Kemudian ini perhitungannya, yang mana
B1 dikali rata-rata X1 hasilnya adalah min 0,752323. Kemudian kemudian untuk B2 dikali rata-rata X2 adalah min 0,81525 dikali 84,572 sama dengan min 6,894748. Untuk B3 dikali rata-rata X3 adalah 0,267766 dikali 6,678 sama dengan 1,788141. Sehingga dapat diperoleh hasil B0 sama dengan, di sini ada rata-rata Y yang mana rata-rata Y ini adalah 80,330 dikurangi min 0,752323 min 6,894748 ditambah 1,788141, kemudian hasilnya sama dengan 80,330 dikurangi minus 5,858893. Dengan demikian diperoleh intercept 86,1889, yang mana ini berarti persamaan regresi dari kemudian dengan demikian persamaan regresi sudah kita dapatkan, yang mana Y prediksi sama dengan intercept dikurangi B1 kali X1 ditambah, tapi karena nilainya merupakan angka negatif jadi berubah menjadi dikurangi B1 kali X1 dikurangi B2 kali X2 ditambah B3 dikali X3. Kemudian selanjutnya adalah membuat Y prediksi. Y prediksi kita dapatkan dari perkalian dari persamaan ini, yang mana Y prediksi sama dengan intercept dikali dengan dikurangi 0,056 dikali X1, kemudian dikurangi 0,082 dikali X2, kemudian ditambah 0,268 dikali X3, kemudian kita dapatkan nilai prediksi untuk untuk data pertama adalah 78,3. Dan ini selanjutnya untuk data nomor 2 dan selanjutnya kita melakukan perhitungan dengan bantuan Microsoft Excel. Kemudian untuk menghitung error atau residual, ini tujuannya untuk mengetahui selisih antara nilai aktual dan juga nilai Y prediksi pada setiap observasi. Hal ini untuk membantu menganalisis pola kesalahan model dan mendekati bias atau outlier. Rumus error ini atau residualnya sama dengan Y aktual dikurangi Y prediksi. Nah, kemudian nilai residual ini bisa bernilai negatif ataupun positif. Kalau positif artinya prediksi model ini lebih kecil dari nilai aktual. Kalau hasilnya negatif artinya prediksi model lebih besar daripada nilai aktual. Ini adalah residualnya. Residual positif menandakan model underestimasi pada observasi tersebut. Kemudian untuk residual negatif menandakan bahwa model overestimasi pada observasi tersebut. Kemudian dengan melihat pola residual, kita bisa menentukan apakah model linear itu sudah sesuai ataukah terdapat bias. Kemudian setelah model regresi linear terbentuk dan juga nilai Y sudah, dan juga kita sudah mendapatkan nilai dari Y prediksi, selanjutnya kami menguji akurasinya dengan menggunakan 3 matriks utama, yakni MSE atau mean squared error, RMSE atau root mean squared error, kemudian ada MAPE atau mean absolute percentage error. Prediksi model dihitung dengan menggunakan persamaan regresi yang sudah kita dapatkan. Ini adalah rumus dari MSE, RMSE, dan juga MAPE.
Kemudian untuk perhitungannya sendiri kita lakukan dengan bantuan dari Octave, sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Ini nilai MSE-nya yakni 271,5318. Kemudian untuk RMSE nilainya 16,4782 dan juga nilai MAPE-nya 19,59%. Nilai MSE dan juga RMSE ini menunjukkan kalau ada selisih yang cukup signifikan antara prediksi model dan juga nilai aktual, terutama pada observasi dengan nilai Y yang tinggi. Dan MAPE sebesar 19,59% ini menunjukkan kalau rata-rata prediksi model itu melenceng sekitar 20% dari nilai aktualnya. Evaluasi ini memberikan gambaran akurasi model dan juga menjadi dasar pertimbangan perbaikan atau penyempurnaan model regresi. Nah, sebagai kesimpulan dari proyek ini, yang pertama, model MLR sudah berhasil dibentuk dan menunjukkan kalau partisipasi kelas atau X3 memiliki hubungan positif dengan nilai total siswa. Yang kedua, performa model dievaluasi dengan MSE sama dengan 27,5318, kemudian RMSE-nya 16,4782, MAPE-nya 19,59%. Meskipun model yang ketiga, memberikan gambaran umum, akurasi prediksi masih bisa ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan penyempurnaan model melalui analisis variabel tambahan yang lebih kuat pengaruhnya, atau penggunaan metode regresi lain yang bersifat nonlinear untuk meningkatkan performa prediksi. Untuk referensinya di sini ada beberapa artikel maupun jurnal yang kami gunakan sebagai referensi, dan untuk sumber lain yang digunakan ada dalam bab 2. Kemudian untuk lengkapnya ada di dapat dilihat pada daftar pustaka di laporan. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.